Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitab dan duduk yang baik. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Sebelum beribadah, kita akan yel-yel dulu bersama ya. Yuk semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan mulai bersama-sama. Are you bright? Yes. Yes for God. Yes for man. Yes for all. All. Yes. Bright, bright, bright. Sekali lagi ya, lebih semangat. Are you bright? Yes. Yes for God. Yes for man. Yes for all. All. Yes. Bright, bright, bright. Yuk adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau berjalan bersama Yesus. Jalan dalam suka maupun jalan dalam duka. Boleh sambil tepuk tangan ya. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini kami akan beribadah. Tuhan tolong berkati ibadah kami, biarlah kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Berkati firman yang akan diberitakan supaya kami boleh mendengar, kami juga boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat sebuah pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang bagi
Kemarin Lause pergi ke rumah teman. Di sana Lause memperhatikan cara membuat kue bolu. Ada bahan-bahan dan ada proses bagaimana bahan-bahan itu menjadi sebuah kue bolu. Yuk kita lihat video berikut ini. Hari ini kita akan membuat kue bolu. Bahan-bahannya adalah 6 butir kuning telur, ada 50 gram tepung terigu, 1 saset atau 27 gram susu bubuk, 50 gram gula halus, 50 gram blue band nanti dicairkan, 1 saset vanili, setengah sendok SP, dan juga untuk toppingnya coklat. Nah, ini kue bolunya sudah jadi. Ini kue bolu yang buat temennya Lause. Ya, coba sekarang Lause cicipin dulu ya. Kita lihat ya, kira-kira kue bolunya enak atau tidak ya. Coba Lause cicip ya. Wow, kue bolunya enak sekali loh adik-adik. Nah, adik-adik, kue bolu ini dari bahan-bahan mentega, telur, tepung, semua dicampur aduk dan melewati proses, mengalami perubahan sehingga menjadi kue bolu yang enak. Hari ini kita mau belajar, ada satu orang tokoh yang diubahkan oleh Allah, sehingga dia berpikir dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Yakub harus pergi ke rumah pamannya, yaitu Laban, karena Esau kakaknya marah kepada Yakub yang telah menipunya. Yakub pasti merasa kesepian dan ketakutan karena ini adalah malam pertama meninggalkan rumahnya. Pada malam harinya, ketika Yakub tidur, bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Lalu Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan Allah, Allah Abraham, Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu di tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu setiap keturunan semua kaum di bumi akan mendapat berkat." Kemudian Allah berkata bahwa akan memberkati kemanapun Yakub pergi. Ketika bangun dari tidurnya, Yakub menyadari Allah berbicara kepadanya. Dan perasaannya takut, mungkin karena keberdosaan terhadap ayah dan saudaranya. Yakub pun berjanji kepada Allah, jika Allah benar-benar menyertainya dan memeliharanya, serta membawanya kepada tanah perjanjian, maka Yakub akan percaya kepada Allah dan dia akan menjadi Allahku. Di sini Yakub baru belajar mempercayai Allah
dan belum sungguh-sungguh taat dan percaya kepada Allah. Setelah tiba di rumah Laban, Yakub membantu Laban menjaga domba-domba. Yakub suka kepada anak Laban yang bernama Rahel. Oleh sebab itu, Yakub bekerja 7 tahun untuk dapat menikah dengan Rahel. Tetapi ternyata Yakub ditipu oleh Laban. Seharusnya Yakub menikahi Rahel, tetapi Lea yang diberikan. Yakub pun marah kepada Laban karena telah ditipu. Tetapi pada akhirnya Yakub pun menikah juga dengan Rahel. Yakub terus ditipu oleh Laban, tetapi Allah tetap memberkati Yakub dengan memberikan banyak anak dan membuatnya memiliki banyak kawanan domba. Allah juga memberikan iman dan ujian iman kepada Yakub agar dia bergantung kepada Allah. 20 tahun setelah Yakub meninggalkan Kanaan, Tuhan berfirman kepada bapak Yakub untuk pulang ke negeri ayahnya. Yakub pun tahu perjalanan itu akan lama dan sulit, dan Esau masih di sana. Tetapi Yakub belajar untuk mempercayai Allah. Dalam perjalanan Yakub menuju tanah Kanaan, Yakub merasa sangat takut untuk bertemu dengan Esau karena Yakub telah melakukan kesalahan kepada Esau. Di sini, ketika menghadapi ketakutan, Yakub memohon belas kasihan Allah. Yakub pun berdoa seorang diri, memohon pertolongan dari Allah. Ketika Yakub dan keluarganya mendekati Kanaan, Yakub akhirnya mendekati Esau dan Yakub pun berbaikan kembali dengan Esau kakaknya. Yakub kembali ke Kanaan dengan pribadi yang telah diubahkan oleh Allah. Allah memberinya hati untuk percaya dan taat kepada Allah. Yakub menjadi pribadi yang tidak lagi melarikan diri dan bukan penipu. Ia menjadi pribadi yang bertumbuh dan terus mengikuti kehendak Allah di dalam hidupnya. Tadi kita telah mendengar cerita bahwa Allah mengubah hidup Yakub. Yakub dulunya suka menipu, melakukan dosa, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengikuti kehendaknya sendiri, diubahkan oleh Allah menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan dan taat melakukan setiap perintah Tuhan. Yakub juga bertumbuh dan mengikuti kehendak Tuhan. Selain mengubah Yakub, Allah juga memelihara kehidupan Yakub. Jadi kita belajar bahwa yang mengubah manusia adalah Allah. Seperti Allah telah mengubahkan hati Yakub, mengubah hidup Yakub, kita juga belajar yuk mau menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Kalau kita pribadi yang egois, mau menang sendiri, kita bisa mohon kepada Tuhan untuk mengubah hidup kita. Kalau kita suka melakukan dosa seperti marah-marah, berbohong, mencontek, mengejek, kita juga mohon untuk Tuhan mengubahkan hidup kita. Kita dapat bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengubahkan kita menjadi pribadi yang taat dan percaya kepada Tuhan, sehingga kita dapat melakukan kehendaknya setiap hari. Allah bukan hanya nanti mengubah kita, tetapi juga memelihara kehidupan kita. Kue ini sebelumnya adalah dari bahan-bahan yang dicampur, mentega, susu, gula, dan ada coklat, itu dicampur dan mengalami perubahan. Jadilah kue seperti ini.
Dan ketika melewati proses, itu ada proses yang panjang. Demikian juga Yakub mengalami perubahan dalam hidupnya. Dari dia seorang yang tidak taat, menjadi pribadi yang taat dan percaya. Demikian juga kita adalah pribadi yang mau juga diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang taat dan percaya kepada Tuhan. Jadi, mari kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Mari adik-adik kita akan berdoa sebagai penutupan firman hari ini. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh belajar bagaimana Allah mengubah hidup Yakub. Demikian juga Allah mengubah hidup kami. Bantu kami menjadi pribadi yang taat dan percaya kepada Tuhan, menjadi pribadi yang mau melakukan perintah Tuhan sehingga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ketika Tuhan memberkati kami hari ini dalam sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk ayat hafalan hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Untuk aktivitas adik-adik di rumah, ada 2 hal yang bisa dilakukan ya. Yang pertama, adik-adik pertama berdoa dulu kepada Tuhan. Hal apa yang ingin adik-adik Tuhan ubahkan dalam hidup adik-adik? Misalnya kemalasan atau kemarahan atau tentang iri hati. Setelah itu yang kedua, coba adik-adik ceritakan ya dalam bentuk video kepada Lause di kelas masing-masing. Hal apa yang Tuhan telah ubahkan dalam hidup adik-adik. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.